Halo anak-anak, gimana kabarnya? Tetap di rumah kan? Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan terus dan harus 20 detik pakai 7 langkah. Oke, video kali ini Miss Tisa buat kita untuk review pembelajaran pada bab ekosistem. Kalian lihat aja nanti supaya kalian bisa kerjain soal-soal dari Miss Tisa. Ekosistem. Dalam ekosistem ada 4 yang akan kita bahas. Satuan-satuan ekosistem, komponen ekosistem, pola interaksi, saling ketergantungan di antara komponen biotik. A. Satuan-satuan ekosistem. Dalam gambar di situ terdapat hutan yang merupakan tempat organisme hidup dan berkembang. Ya, tempat organisme hidup dan berkembang kita sebut dengan habitat. Dalam satuan-satuan ekosistem ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu merupakan satu organisme. Sedangkan populasi ialah sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Lalu komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Sedangkan ekosistem adalah interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami, sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk dari hasil kerja manusia. Yang kelima adalah biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. B. Komponen ekosistem. Ekosistem tersusun dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Ada 2, komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik ialah komponen tak hidup dan komponen biotik adalah komponen hidup. 1. Komponen abiotik. Komponen abiotik terdapat 4, yang pertama air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Sedangkan komponen biotik ada 3. Yang pertama produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama produsen. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri atau autotrof. Sedangkan konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain. Konsumen terbagi menjadi 5. 1 herbivora, 2 karnivora, 3 omnivora, 4 scavenger, dan 5 detritivora. Herbivora adalah organisme pemakan autotrof atau pemakan tumbuhan yang biasa disebut konsumen primer. Karnivora adalah organisme pemakan herbivora atau hewan lain. Omnivora adalah organisme pemakan tumbuhan dan hewan. Scavenger merupakan hewan pemakan bangkai hewan yang masih utuh. Dan terakhir, detritivora adalah organisme pemakan organisme yang sudah mati. Dan yang terakhir adalah dekomposer, yaitu organisme yang mampu menguraikan bahan organik atau sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan anorganik. Ada jamur dan bakteri. C. Pola interaksi. Pola interaksi melibatkan 2 atau lebih organisme. Terdapat 7 pola interaksi. Yang pertama netralisme, kompetisi, predasi, parasitisme, mutualisme, komensalisme, dan yang terakhir amensalisme. Pola interaksi yang pertama adalah netralisme, yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Kedua, kompetisi, yaitu bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi yang bersaing untuk mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. 3. Predasi, yaitu bentuk interaksi antara pemangsa dan mangsa. 4. Parasitisme, yaitu hubungan antara organisme yang berbeda jenis, di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. 5. Mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 6. Komensalisme, yaitu interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan.
Pola interaksi yang terakhir adalah amensalisme, yaitu interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. D. Saling ketergantungan di antara komponen biotik. Dalam sebuah ekosistem selalu ditemukan produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam melaksanakan perannya, komponen tersebut saling bergantung satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi antara komponen akan membentuk jaring-jaring ekologi yang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, piramida makanan, dan aliran energi. 1. Rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan. 2. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam jaring. 3. Jaring-jaring kehidupan adalah bentuk dari sekumpulan jaring-jaring makanan yang saling terkait. 4. Piramida makanan. Gambaran piramida menunjukkan perbandingan jumlah produsen konsumen 1, konsumen 2, hingga konsumen puncak. Semakin tinggi tingkatan, maka jumlahnya akan semakin berkurang. Yang kelima adalah aliran energi. Dalam suatu rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik selanjutnya. Sisa energi digunakan untuk beraktivitas dan sisanya terbuang. Oke, udah lihat kan video review pembelajaran tentang bab ekosistem? Nah sekarang anak-anak harus kerjakan 5 soal dengan tenggang waktu sampai pukul 11.40. Jangan lupa kalau sampai kelewatan kalian udah gak bisa ngerjain lagi. Semangat!